ketemu lagi dengan saya di video pembelajaran online SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Nah, ini video ketiga dan kali ini video untuk kelas 11 MIA karena ini materi dari matematika perminatan. Nah, kalau pada bagian video pertama kita membahas tentang persamaan trigonometri, pada bagian kedua kita membahas tentang polar dan kartesius ya. Koordinat polar dan koordinat kartesius, sistem koordinat dalam matematika. Nah, pada bagian ketiga ini saya sudah membahas tentang kalau mau judul lengkapnya itu identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut ya. Identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut itu ada cos jumlah selisih, ada sin jumlah dan sin selisih, ada tan jumlah dan tan selisih. Kita akan menurunkan rumusnya, kemudian saya coba beri beberapa cara kegunaan dari rumusnya, cara pakai rumusnya ya. Mudah-mudahan bisa, tidak usah terlalu khawatir, diikuti pelan-pelan, mudah-mudahan bisa menguasai materi ini ya. Kita belajar sama-sama. Baik, sebelum kita mempelajari tentang penjumlahan dan selisih dua sudut ya, rumus identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. Nah, sebelumnya kita harus mengingat dulu ini pelajaran SMP, yaitu jarak antara dua titik ya, dua titik pada bidang kartesius. Jadi misalkan saya punya titik A x1, y1, titik B x2, y2. Nah, saya bisa mencari jarak AB ya. Jarak AB itu tentu saja sama dengan jarak BA ya, adalah garis lurus ini. Garis lurus yang menghubungkan B ke A, berapa panjangnya. Nah, definisi notasi dari jarak AB itu adalah ini, nilai mutlak AB ya. Nilai mutlak AB itu dirumuskan dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, tentu saja walaupun terbalik, X1 dikurang X2, Y2 dikurang Y1 tidak masalah karena dia pangkat 2 ya, karena dia pangkat 2. Jadi yang mana X1, yang mana X2, yang mana Y1, Y2 tidak akan jadi masalah. Nah, saya kasih contoh coba ya. Tentukan jarak titik A 2,3 ke titik B negatif 1,5. Oke, kita cari jarak AB ya. Jarak AB boleh pakai jarak AB kuadrat. Nah, kalau kuadrat otomatis akarnya hilang ya. Kalau kita kuadratin akarnya hilang, itu jadi berapa ini? Nah, ini kita anggap X1 Y1, ini X2 Y2. Nah, dia kan X2 kurang X1, negatif 1 dikurang 2 kuadrat ditambah, dan terbalik ya, 5 dikurang 3 kuadrat. Sehingga jarak AB kuadrat itu adalah negatif 3 kuadrat ditambah berapa ini? 2 kuadrat. Oke, sehingga jarak AB kuadrat itu adalah 9 ditambah 4 ya. Maka jarak AB saja itu adalah akar 9 tambah 4, 13 satuan panjang. Oke, ini sekilas mengenai jarak antara dua titik ya, mudah-mudahan bisa. Baik, nah sekarang kita akan mulai dari penurunan rumus kosinus penjumlahan. Jadi kosinus penjumlahan itu rumusnya didapat dari mana? Jadi awalnya itu kita punya 4 buah titik ya. Jadi saya punya 4 buah titik di sini di diagram kartesius ya. Yang pertama titik A 1,0. Jadi ini 1 ya, panjangnya 1 satuan 1,0. Nah, titik B, C dan D belum saya ubah ke kartesius ya. Karena kalau kita lihat di sini, kita bisa menentukan titik B, C dan D itu justru dengan koordinat polar. Kalau kalian masih ingat ya. Nah, panjangnya kan R-nya 1 ya, ini R selalu sama nih karena dia jari-jari lingkaran. Oke. Nah, untuk titik B panjangnya 1, sudutnya alfa, maka 1, alfa R, alfa itu koordinat polarnya. Untuk koordinat polar titik C dia adalah 1, nah ini total ini ya. Ini total dari sini ke sini. Nah, kalau B ke C itu beta, ini alfa, berarti ini adalah alfa ditambah beta. Nah, kemudian masih ingat kalau ke arah bawah itu sudutnya negatif ya, di kuadran 4. Nah, jadi dia turun sejauh beta juga, negatif beta. Nah, sekarang untuk yang titik B, C, dan D kita ubah dulu ke koordinat kartesius dari polar. Masih ingat rumusnya? Ada di samping saya tulis ya. Koordinat polar ke kartesius itu cara ngubahnya tinggal gini. X-nya itu R dikali cos alfanya ya.
sedangkan Y-nya R dikali sin alfa. Ini kan R, alfa ya. Nah, kita ubah ke X, Y tentu saja. Nah, berarti titik B dulu yang paling gampang. Kita cari X-nya itu 1 dikali cos alfa. Berarti tetap cos alfa saja. Oke. Cos alfa. Sedangkan Y-nya R kali sin alfa. Berarti R kali sin alfa. 1 kali sin alfa tetap sin alfa. Demikian juga dengan titik C ya. Kita tinggal mengali 1 ya. Kebetulan R-nya 1. Berarti tinggal cos alfa tambah beta, sin alfa tambah beta. Oke, yang perlu hati-hati yang titik D karena sudutnya negatif. Berarti kan harusnya 1 cos negatif beta, 1 kali sin negatif beta. Nah, Anda harus ingat lagi bahwa cos negatif itu tetap positif. Jadi kalau sudut negatif, masih ingat ya pelajaran kelas 10, sudut negatif, untuk sudut negatif sin negatif alfa itu jadi negatif sin alfa. Tapi cos negatif alfa ini tetap cos alfa. Sedangkan tan negatif alfa, ini saya tulis tiga-tiganya, ini akan jadi tan alfa. Negatif tan alfa, sorry. Nah, jadi yang agak perlu perhatian justru yang cos ya. Karena cos negatif alfa tetap cos alfa. Berarti kalau saya sederhanakan, dia akan menjadi cos beta, sin beta. Oke. Nah, jadi kita sudah punya 4 titik sekarang dalam Cartesius semua ya. Oke. Baik, ada kurang tanda tadi ya. Cos min beta tetap cos beta, tapi sinnya jadi negatif ya. Jadi negatif sin beta. Sorry, ini tadi kurang negatifnya. Kita benarkan sedikit. Jadi untuk titik B-nya cos beta, negatif sin beta. Oke. Lupa tadi. Saya ganti dulu ya biar agak kelihatannya simple. Nah, sekarang begini. Saya punya 4 titik dalam Cartesius semua. Kalau kita perhatikan sudutnya kan ada alfa, ada beta ya. Nah, kalau saya mencari begini, jarak AC ya, itu otomatis akan sama dengan jarak BD. Kenapa? Karena kalau kita lihat luasannya saja sama ya, dia alfa tambah beta, kesini pun juga jaraknya alfa tambah beta ya. Nah, maka berdasarkan hal ini X di sini ya. Oke. Berdasarkan hal ini saya bisa mencari jarak AC dan jarak BD. Kita cari jarak AC ya. Pakai kuadrat saja. AC kuadrat sama dengan, tadi rumusnya masih ingat, X2 min X1, yang mana 2 yang mana 1 terserah. Saya pakai ini 1, ini 2 ya. Ini X1, Y1, ini X2, Y2 ya. Oke, berarti saya akan peroleh gini. Cos alfa ditambah beta dikurang 1 pangkat 2 ditambah sin alfa ditambah beta dikurang 0 pangkat 2. Oke. Jadi kan X2 kurang X1, ini X1 kurang X2 ya, sama saja. Nah, maka jarak AC kuadrat itu hasilnya, nah jangan lupa ini rumus kelas 10, sering sekali, jangan sampai salah ya. A plus minus B kuadrat itu adalah A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat plus minus 2AB. Oke. Nah, jadi ada 2AB-nya. Jangan sekali-kali ini cuma A kuadrat, B kuadrat ya, enggak boleh. Jadi harus ada 2AB ya. Berarti ini akan jadi cos kuadrat alfa ditambah beta, karena tandanya min ikut min, 2AB, 2 kali cos alfa ditambah beta, betul? Kali 1 ditambah 1 kuadrat, terus ditambah yang ini kurang 0 tetap 0 ya. 0-nya hilang, berarti tinggal sin kuadrat alfa ditambah beta. Saya susun. AC kuadrat itu berarti sinnya di depan deh. Sin kuadrat alfa ditambah beta ditambah cos kuadrat alfa ditambah beta, betul? Ditambah 1 dikurang ini 2 cos alfa ditambah beta. Nah, lalu kalian masih ingat lagi rumus kelas 10-nya?
bahwa sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Betul. Jadi sama dengan 1. Cos kuadrat ditambah sin kuadrat sama dengan 1. Tidak peduli berapapun sudutnya. Nah, berarti kita bisa cari AC kuadrat ya. AC kuadrat 1 tambah 1 kurang 2 cos alfa tambah beta. Betul? Berarti AC saja, AC kuadrat lah. Itu berarti 2 dikurang 2 cos alfa ditambah beta. Saya simpan. Ini untuk AC kuadrat. Nah, hal yang sama juga kita lakukan terhadap BD ya. Jadi AC kan sama dengan BD tuh, panjang AC. Dan tadi kita buat bahwa panjang AC itu sama dengan panjang BD ya. Nah, berarti saya bisa mencari panjang BD kuadrat sekarang. Oke. Panjang BD kuadrat itu adalah sama ya, atas kurang bawah saja. Berarti atau bawah kurang atas, terserah sih, sama saja, atas kurang bawah lah ya. Berarti cos alfa dikurang cos beta, ini x2 x1 nya kuadrat ditambah yang ini sin alfa dikurang negatif sin beta. Oke, kuadrat. Nah, kembali ke rumus A ini lagi, jangan lupa A plus B kuadrat atau A min B kuadrat itu A kuadrat min 2AB plus B kuadrat, harus ada 2AB nya. Jadi BD kuadrat itu adalah cos kuadrat alfa ditambah 2 cos alfa cos beta, betul? Ditambah cos kuadrat beta. Oke, geser sedikit. Ditambah sin kuadrat alfa ini min jadi plus ya. Plus 2 sin alfa sin beta ditambah sin kuadrat beta. Oke, saya gabungin yang alfa dengan alfa, yang beta dengan beta nih. Ini sama ini, berarti sin dulu deh. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa ditambah ini sama ini. Sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta. Ditambah 2 cos alfa cos beta ditambah 2, ini dikurang. Sorry, ini kurang ya. Wah, nah 2 sin alfa sin beta. Oke, sebentar, ada yang salah. Jadi karena ininya kurang, ini tandanya juga kurang. Jangan sampai salah. Sama pakai rumus ini. Sin kuadrat tambah cos kuadrat 1, sin ini juga tambah cos kuadrat ini 1. Berarti BD kuadrat 1 tambah 1 ini ya. Sama ini. Terus ini kurang ya. Ingat sekali lagi kurang. 2 cos alfa cos beta ditambah 2 sin alfa sin beta. 1 tambah 1-nya jadi 2. BD kuadrat sama dengan 2 dikurang 2 cos alfa cos beta ditambah 2 sin alfa sin beta. Oke. Nah, berarti 2 ini seakan sama dengan ini. Mudahan di sini cukup. Saya pindah nih. Kan AC kuadrat gitu ya, sama dengan BD kuadrat. Oke, gini ya. Berarti 2 dikurang 2 cos alfa tambah beta itu sama dengan 2 dikurang 2 cos alfa cos beta ditambah 2 sin alfa sin beta. Oke, sama-sama saya kurang 2 habis. Betul? Kalau 2 saya kurang 2 habis ya. Jadi tertinggal negatif 2 cos alfa tambah beta sama dengan negatif 2 cos alfa cos beta ditambah 2 sin alfa sin beta. Kalau saya kali dengan negatif setengah, maka saya akan dapat bahwa cos alfa tambah beta, nah ini adalah rumus kosinus penjumlahan ya. Cos alfa tambah beta itu berarti ini jadi positif ya. Cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Nah, ini rumus yang pengen kita pakai nanti ya. Cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Oke, mudah-mudahan paham. Oke, saya lanjut lagi ke
rumus yang kedua yaitu rumus kosinus pengurangan atau selisih. Nah, saya punya rumus penjumlahan ya. Tadi yang baru saja kita dapatkan bahwa cos alfa ditambah beta itu adalah cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Nah, bagaimana cara mencari rumus cos selisihnya? Nah, jadi kalau mencari rumus cos selisih kan berarti kita mencari begini. Lihat ya. Cos alfa dikurang beta itu bagaimana mencarinya? Nah, perhatikan cara penurunan rumusnya. Cos alfa kurang beta itu saya lihat sebagai cos alfa ditambah negatif beta. Betul? Nah, kalau dia sudah pakai tambah, maka saya bisa pakai rumus yang di atas ini. Cos penjumlahan ya. Saya bisa pakai rumus cos penjumlahan, yaitu apa ini? Cos alfa, cos karena dia negatif beta, oke, dikurang sin alfa, betul? Sin negatif beta. Nah, yang perlu Anda ingat lagi, cos negatif beta tetap cos beta. Sementara sin alfa dikali sin negatif beta jadi negatif sin beta. Sehingga cos alfa dikurang beta itu rumusnya menjadi cos alfa cos beta sama ya, tapi min kali minnya jadi plus sin alfa dikali sin beta. Oke. Nah, jadi perhatikan dia cuma beda tanda ya, tapi tanda untuk cos terbalik. Kalau tambah dia kurang, kalau kurang dia jadi tambah. Ini rumus kosinus pengurangan. Oke. Untuk rumus sinus penjumlahan dan selisih ya. Nah, sama. Awalnya masih dari cos alfa tambah beta. Cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Betul ya? Berarti yang kita cari sekarang kan sinus penjumlahan. Saya akan cari rumus sin alfa ditambah beta. Oke. Nah, tetapi sebelum ke sana, kalian harus ingat dulu rumus kelas 10 nih ya. Bahwa ingat tidak bahwa sin alfa itu adalah akan cos kalau 90 derajat min alfa. Betul ya? Kemudian cos alfa itu juga akan sama dengan sin 90 derajat min alfa. Jadi dia akan berubah dari cos ke sin kalau 90 derajat kurang. Ini materi kelas 10 ya. Nah, alfanya di sini alfa tambah beta ya. Berarti dia akan sama dengan cos, betul? 90 derajat dikurang alfa ditambah beta. Betul? Nah, minnya saya sekalikan ke dalam cos 90 derajat dikurang alfa dikurang beta. Oke. Saya potong begini pakai cos kurang berarti ya. Masih ingat tadi cos alfa min beta mirip dengan cos alfa plus beta, cuma beda tanda kan, berarti cos alfa cos beta ditambah ya sin alfa sin beta. Ini kita lihat sebagai cos selisih sekarang. Oke. Jadi ini jadi satu kesatuan, atau saya tulis begini kah? Cos begini dia. 90 derajat min alfa dikurang beta. Nah, ini kita pandang sebagai alfa, ini beta. Pakai rumus yang ini. Berarti cos alfanya itu 90 min alfa, betul? Betanya tetap beta, tandanya tambah karena dikurang. Sin alfanya itu 90 derajat min alfa. Oke. Kemudian sin beta. Nah, inilah sin alfa ditambah beta, tetapi belum. Kita sederhanakan dulu. Cos 90 min alfa, sin alfa A. Oke? Sin 90 derajat min alfa jadi cos alfa. Berarti rumusnya menjadi sin alfa cos beta ditambah sin cos ya, kosin, sorry. Cos alfa kali sin beta. Oke, ini dia rumus sin alfa ditambah beta. Saya tulis ulang deh. Sin alfa tambah beta, sin alfa cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Ini rumus ketiga kita. Oke, sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Begitu ya. Sekarang sin selisih. Nah, cara cari sin selisihnya sama ya. Sin alfa dikurang beta itu pakai yang kayak cos tadi, berarti sin alfa ditambah negatif beta ya kan. Kita masukin rumusnya. Sin alfa cos negatif beta ditambah cos alfa sin negatif beta. Oke, yang di depannya itu tetap cos beta, yang di belakangnya ini pakai negatif sin beta. Sehingga kalau saya cari dia akan seperti cos tadi, bahwa sin alfa dikurang beta itu adalah sin alfa cos beta
dikurang cos alfa kali sin beta. Ini rumus keempat. Oke, sama, bedanya cuma beda tanda. Nah, untuk sin lihat dia, tambah tetap tambah, kurang tetap kurang, beda dengan cos ya. Nah, ini untuk rumus sinus penjumlahan dan selisih. Berikutnya untuk rumus tangan ya, penjumlahan dan selisih. Untuk rumus tangan penjumlahan dan selisih, cara mencarinya begini ya. Tan alfa ditambah beta ya kan. Oke, kalian harus ingat dulu bahwa tan alfa itu adalah sin alfa per cos alfa ya. Kalau kalian masih ingat, ini rumus kelas 10, tan alfa itu adalah sin alfa per cos alfa. Maka tan alfa tambah beta berarti ya sin alfa tambah beta dibagi cos alfa tambah beta. Oke, kita tinggal masukin rumusnya. Sin alfa tambah beta, sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Saya bagi dengan cos alfa tambah beta adalah cos alfa cos beta dikurang sin alfa kali sin beta. Nah, kita harus sederhanakan. Saya bagi cos alfa cos beta semua. Jadi yang di atas saya kali 1 per cos alfa cos beta. Tentu saja yang di bawah juga saya harus kali dengan 1 per cos alfa cos beta. Supaya agak sederhana bentuknya. Sorry. Oke, maka saya akan dapat begini. Sin alfa cos beta per cos alfa cos beta. Betul? Ditambah cos alfa sin beta per cos alfa cos beta. Dibagi cos alfa cos beta per cos alfa cos beta sama ya. Dikurang sin alfa sin beta dibagi cos alfa cos beta. Yang sama mah tinggal coret, samanya nggak ada. Oke. Nah, lalu ingat sin per cos apa? Tan. Maka saya dapat rumus tan sebenarnya dari sini. Tan alfa ditambah beta itu adalah, lihat, sin per cos tan ya. Tan alfa ditambah sin per cos tan juga tan beta per ini 1, oke, dikurang ini tan alfa, ini tan beta. Ini untuk rumus tan jumlah. Tan selisih, Pak, ya sama nyarinya. Cari tan selisih sama ya. Tan alfa min beta kan, itu saya pandang sebagai tan alfa ditambah negatif beta. Begitu saja kalau mencari rumus negatif ya. Berarti kita pakai ini saja, tapi betanya jadi negatif beta, begitu kan? Berarti rumusnya tan alfa ditambah tan negatif beta, per 1 kurang tan alfa dikali tan negatif beta. Oke, nah kalian harus ingat lagi rumus tan negatif jadi negatif tan ya. Jadinya tan alfa ditambah negatif tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali negatif tan beta. Sehingga rumus tan alfa min beta itu akan menjadi tan alfa dikurang tan beta dibagi 1 ditambah tan alfa kali tan beta. Oke, ini rumus ke-6 kita. Rumus ke-6. Sama, bedanya cuma di tanda ya. Lihat, tandanya ngikutin atas bawahnya tapi bertolak belakang. Kalau plus min, kalau yang ini min, ini plus. Oke, mudah-mudahan bisa. Baik, sekarang kita berlatih ya. Contoh soal nomor 1 ya. Coba kalian cari misalnya berapakah cos
105 derajat. Nah, tanpa kalkulator tentu saja. Cos 105 derajat ini tidak istimewa. Iya, tidak istimewa. Tapi karena kita sudah belajar cos jumlah dan selisih, hal ini memungkinkan beberapa kombinasi baru dari sudut-sudut istimewa. Jadi kita bisa bilang cos 105 itu misalnya cos berapa itu 105 ya? 60 ditambah 45. Oke, 60 tambah 45 terus 5 kan? Nah, 60 dan 45 itu sudut istimewa. Nah, kalian harus hafal ya. Saya tulis deh, masih belum terlalu hafal. Cos alfa ditambah beta itu rumusnya adalah cos alfa cos beta, sambil hafal ya, dikurang sin alfa sin beta. Oke, kita masukin ke rumus ini. Berarti cos 60 cos beta cos 45 dikurang sin 60 kali sin 45. Cos 60 masih harus hafal. Cos 60 itu pelajaran kelas 10 ya. Cos 60 setengah cos 45 setengah akar 2 sin 60 setengah akar 3, ini setengah akar 2. Oke, setengah kali setengah, 1/4 akar 2 dikurang 1/4 akar 6. Oke, sebenarnya di sini sih sudah oke ya, tapi boleh saja saya keluarkan 1/4 akar 2 nya boleh, jadi 1 dikurang akar 3. Oke, ini nomor 1, gampang ya. Sekarang yang kedua, berapa sih nilai dari sin 15 derajat? Nah, sama ya, kita harus agak sedikit berpikir. 15 derajat itu boleh 60 kurang 45, boleh juga 45 kurang 30, terserah Anda. Nah, saya mau pakai yang 45 kurang 30 deh, boleh. Hasilnya akan sama ya, jangan khawatir. Nah, tentu saja kalau kita buat seperti ini, kita harus ingat lagi rumus sinus selisih ya. Sin alfa min beta itu rumusnya apa? Oh iya Pak, sin alfa cos beta dikurang cos alfa kali sin beta. Nah, saya tinggal masukin nih. Sin 45 cos 30 dikurang cos 45 kali sin 30. Sin 45-nya setengah akar 2, cos 30-nya setengah akar 3, cos 45-nya setengah akar 2, sin 30-nya setengah. Oke, sama-sama kita kalikan dulu, jadi 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2, sama-sama bisa dibagi 1/4 akar 2 ya. 1/4 akar 2 tinggal akar 3 kurang 1, akar 3 kurang 1. Oke, lanjut. Sekarang soal nomor 3 ya. Jika tan 5 derajat itu P, tentukan tan 50 derajat. Jangan terlalu khawatir soal ini karena kita punya rumus jumlah ya. Tan 50 derajat itu saya boleh tulis jadi tan 45 ditambah 5 ya, betul? Nah, tentu saja saya harus pakai rumus tan alfa tambah beta apa? Tan alfa tambah beta adalah tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Oke, berarti saya tinggal masukin tan 45 ditambah tan 5 per 1 kurang tan 45 dikali tan 5 derajat. Tan 45 berapa? 1 ditambah tan 5 derajatnya P per 1 dikurang tan 45 nya 1 kali P, sehingga saya boleh tulis 1 tambah P per 1 kurang P. Oke, ini tan 50 derajat. Baik, sekarang soal nomor 4 ya. Jika diketahui A tambah B nya pi per 3, kemudian cos A dikali cos B nya 5/8, nah, tentukan nilai cos A dikurang B. A pi per 3 berarti pi nya itu 180 ya, dibagi 3 60. Nah, untuk mengerjakan soal ini berarti saya harus cari dulu cos A tambah B nih. Masih ingat rumus cos A tambah B? Itu berarti cos A cos B dikurang sin A dikali sin B. Nah, A tambah B nya pi per 3 ya, berarti cos pi per 3 60 derajat adalah cos A cos B nya 5/8 dikurang sin A dikali sin B. Maka saya dapat sebenarnya nilai sin A dikali sin B nih. Saya pindah ke sini. Nilai sin A dikali sin B itu adalah
5/8 dikurang cos 60 setengah ya. Saya jadikan per 8, 5 dikurang 4, betul? 8 dibagi 2, 4 kali 1, 4. 5 kurang 4, 1/8. Maka saya dapat nilai sin A dikali sin B nya adalah 1/8. Oke, tapi yang kita tanya itu cos A min B. Cos A dikurang B. Rumusnya apa? Cos A cos B ditambah sin A dikali sin B. Nah, cos A cos B nya ada di soal ya, di atas tuh 5/8 nih. Sedangkan si A sin B dipakai di sini. Berarti tinggal 5/8 ditambah 1/8. 6/8 kita sederhanakan 3/4 jawabannya. Oke, gampang. Baik, untuk latihan kita supaya agak terlatih, tentukan nilai dari sin 105 derajat, yang beta 15 derajat, yang C cos negatif 15 derajat. Bisa lah. Ini pakai rumus-rumus yang baru saja kita turunkan tadi. Kemudian yang kedua, jika A tambah B-nya pi/6, kemudian diketahui bahwa sin A cos B itu nilainya 1/3, tentukan nilai dari sin A dikurang B. Untuk yang ketiga, tentu saja latihannya adalah saya minta untuk menghafalkan rumus jumlah, sin, cos, dan tan. Jadi sin jumlah dan selisih, cos jumlah dan selisih, tan jumlah dan selisih. Anda hafalkan ya, Anda hafalkan karena akan ada banyak rumus lainnya. Tapi saya pengen 6 rumus di awal ini dihafalkan dulu dengan rumus-rumus kelas 10-nya. Oke, itu saja. Jangan ragu untuk mencoba dan berlatih. Oke. Nah, itu tadi video tentang pembelajaran kita pada video ketiga ini, yaitu tentang identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut ya. Jadi ada cos alfa tambah beta, cos alfa kurang beta, sin alfa tambah beta, sin alfa kurang beta, tan alfa tambah beta, dan tan alfa kurang beta. Nah, saya harap Anda bisa menghafalkan 6 rumus awal ini dulu. 6 ini tolong dihafal dengan cara penggunaannya ya. Nanti akan ada lagi habis ini sudut rangkap ya, sudut rangkap ya. Itu saja, jangan lupa kerjakan latihannya. Jangan pernah ragu untuk mencoba. Kalau Anda mau bisa ya Anda harus berusaha untuk mengerjakan latihan soalnya ya. Oke, pesannya tetap sama. Jaga kesehatannya, makan makanan sehat, sering berolahraga. Semoga pandemi ini cepat berlalu, kita segera bertemu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.